Pokoknya kita belajarnya yang penting kalian paham. Saya tidak butuh kalian pinter menjawab soal, tapi saya pengennya kalian tahu apa jawaban yang kalian pilih karena kalian paham, gitu ya. Jadi bukan menghafal, sistemnya bukan menghafal, tetapi memahami isi soalnya. Oke, kita lanjut aja. Tanpa berlama-lama, coba ada nggak kira-kira kemarin untuk teman-teman yang sudah mengerjakan kuis tester kemarin, ada nggak soal yang kira-kira relatif Halo, itu halo. agak sedikit tricky? Ada nggak? Silakan, nggak apa-apa. Halo, Halo, halo. kalau nggak dari saya ini. Halo, halo, halo. Kalau nggak, saya bahas dulu lah ya. Ini mungkin ada 10 soal nanti akan saya bahas di sini. Iza, tolong tolong ini, tolong ke bawah. Membahas ya. Coba saya ke bawah lagi. Nanti saya bilang stop stop. Gitu. Oh, di sini. Udah 11. Oke, di 11. Jadi sekarang begini, kalau di Attorney Bimbel, kita mempelajari soal TWK itu, ataupun kita memahami soal TWK itu, saya ulang kembali ya, walau ada teman-teman yang udah paham. Mulailah membaca dari catatan kaki. Catatan kaki soal. Contoh di soal nomor 11. Di situ, catatan kaki catatan soalnya itu adalah permasalahan. Permasalahan yang timbul. Nah, jadi pertama kali itu baca soalnya dulu. Jangan baca narasinya. Makan waktu. Jadi dia minta apa itu langsung sesuai dengan konteks. Sekarang kita lihat deskripsinya. Ada di atas kotak tadi. Kita lihat deskripsinya apa. Di situ menyatakan bahwa ada kecenderungan untuk merangkul budaya asing. Ini saya tidak membaca sebelumnya, tapi saya mulai belajar atau kalian mulai belajar untuk membaca cepat. Di sini tentang kecenderungan merangkul budaya asing, artinya ini adalah pengaruh dari luar ya. Nah, permasalahan yang akan muncul adalah kita lihat opsinya. A. Mudahnya untuk mengakses film-film berbau asing melalui aplikasi online. A itu tidak langsung merujuk dalam suatu permasalahan. Abaikan. B. Aplikasi media sosial yang mampu memperkenalkan drama berbau Korea maupun K-pop dan masa kini. Itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena ditanya di sini adalah masalah yang timbul akibat budaya asing. Itu A dan D itu hanya berbentuk statement. C, kurangnya pemahaman budaya asing itu menyesatkan. Nah, itu udah pasti salah ya, karena C itu adalah pernyataan yang negatif. Yang E, generasi muda yang tidak mau menyaring budaya asing yang masuk. Ini yang E ini generasi muda yang tidak mau menyaring budaya asing yang masuk. Ini tidak sesuai dengan konteks permasalahan. Di kunci jawaban ini adalah D. Maka kita lihat dulu kunci jawabannya. Adanya kecanggihan teknologi dan maraknya pengaruh globalisasi di media digital. Kenapa? Yang paling tepat adalah D. Karena dia menyatakan suatu permasalahan yang timbul akibat generasi muda itu sangat mudah terinfluence ataupun mudah terpengaruh oleh budaya asing. Ya karena adanya apa? Itu penyebabnya, itu permasalahannya. Karena adanya kecanggihan teknologi, maka pengaruh globalisasi itu mempengaruhi yang namanya
budaya asing itu mudah masuk. Sekiranya coba ada nggak yang nggak ngeh dengan pemahaman soal nomor 11? Coba aku mau langsung direct dengan teman-teman semua. Aku tanya satu persatu. Ricky, Ya bang, ya bang. kamu paham nggak dengan soal nomor 11? Paham, paham, paham bang. Paham. Oke, kalau kamu paham, aku nggak aku bahas ya. Ya bang. Oke. Untuk Melisa. Iya, Halo, Kak. Assalamualaikum Melisa. Melisa, Waalaikumsalam. di soal nomor 11, kamu ngeliat kan nomor 11 kan? Iya. Oke. Ada nggak pemahaman soal yang mungkin kamu bingung ataupun ambigu? Aku mau tahu dulu. Enggak sih, Kak. Enggaknya seperti apa? Apakah kamu sudah paham dengan apa yang menjadi konteks? Jawaban dari soal tersebut. Kan yang dicari masalah kan. Terus? Masalahnya tuh kenapa generasi muda di Indonesia tuh cenderung Cenderung? merangkul budaya asing daripada budaya Indonesia. Oke. Kenapa tidak pilih A, B, C, dan E-nya? Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak ada tercantum di soalnya tentang itu. Baik. Good. Wildan. Halo Wildan. Halo Bang, Oke. Dan iya Bang. di soal nomor 11 ini kira-kira kamu paham nggak maksud dari soal ini? Paham Bang, Paham nggak ada masalah? aman Bang, aman. Kenapa dia pilih D, tidak pilih A, B, C, dan E? Paham? Paham Bang. Oke, kalau paham kita next soal. Inaya. Halo Inaya. Iya, Bang. Siap. Di nomor 11, kira-kira paham apa yang diminta? Paham, Bang. Paham ya? Iya. Oke, sip. Nanti kita akan tes lagi soal yang agak sedikit tricky. Indah ini siapa nih? Oh, Indah. Halo Indah. Halo. Halo Indah. Nah, dari nomor 11 ini paham nggak, Indah? Kenapa kamu harus pilih D? Karena di opsi soalnya itu tentang itu dewasa makin banyak generasi muda yang lebih tertarik pada budaya asing. Kita cari jawaban yang sesuai dengan opsi soalnya. Baik, artinya kamu mendengarkan ya apa kata-kata abang ya sejauh ini ya. Ingat? Oke. Terus PZ sama Dila. Nah, Dila dulu. Dila? Halo Dila? Dila? Halo? Nah, oh dia acara ulang tahun sih. Makanya mungkin nggak open mic. PZ? Faisal ya? PZ ini ya? Pengguna Zoom. Oh, itu Bang Amri, Bang. Oh ya, sorry. Amri? Ya Bang, Amri, paham ya maksud yang diminta yang di sebelah sini ya? paham Bang di nomor 11 Bang. Paham ya? Oke, Iya, Bang. aman ya semua ya? Insya Allah aman. Sip. Kita lanjut lagi ke soal. Mungkin jangan di belasan. Cari yang di 17 ataupun yang di 19. Biasanya dia semakin ke bawah itu dia akan semakin rumit. Coba. Lanjut. Up di 15. Baik. Langsung kita telaah yaitu adalah di 15 ini dia langsung menyatakan di 15 itu ada narasi nggak? Coba saya mau lihat di 15 atas coba ada nggak? Ada, Bang. Ada bang. Oh nggak ada ya, langsung 15 ya. Nah di sini soalnya itu dia langsung ke pokok soal ya. Jadi kita itu mencari deskripsi sebenarnya ini. Nah contoh seperti ini. Berikut ini merupakan wujud persatuan Indonesia dalam menjaga nasionalisme di lingkungan literasi digital dan landscape digital.
Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang tidak paham dengan yang namanya pembendaraan kata literasi? Ada yang nggak paham nggak? Kalau paham, bilang aja paham. Enggak, Pak. Siapa? Meliza. Meliza. Meliza Ya. tidak paham itu literasi. Enggak. Literasi itu bisa dibilang referensi atau pengetahuan, referensi ilmu, pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai digital. Ya. Paham? Paham. Oke. Oke. Kalau landscape, ada yang tidak tahu landscape? Aku, Bang. Tidak, Bang, tidak. Hah? Enggak ya? Nah, landscape itu bahasa Inggrisnya itu landscape. Kalau seandainya landscape, biasanya dia merujuk kepada panorama. Tetapi di sini kita tidak mengatakan, kita tidak berbicara mengenai panorama. Artinya ini adalah landscape adalah populasi yang terkait dengan digital. Ini kan di sini dalam literasi digital dalam landscape digital, artinya suatu hal yang berhubungan dengan dunia digital. Paham apa enggak? Paham, Bang. Paham. Nah, jadi itu suatu bentuk keseluruhan, artinya keseluruhan dari apa itu digital, ataupun apa bagian, subbagian yang ada di digital tersebut, di dunia digital lah intinya. Nah, jadi di sini ditanyakan, berikut merupakan wujud persatuan Indonesia dalam menjaga nasionalisme di lingkungan mengenai ataupun pengetahuan mengenai digital dan juga segala ruang lingkup yang ada yang mengenai digital tersebut. Kita baca dulu opsi yang benarnya. E. Menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia dengan stop hate speech and stop penyebaran berita hoax. Oke, itu udah pasti benar ya, karena itu udah merujuknya untuk menjaga nasionalisme. Oke, aku tidak mau langsung ke jawabannya. Aku mau kalian paham dulu kenapa harus pilih itu. A. Bersikap non-diskriminatif dan berinteraksi di dunia digital sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Oke. B. Menerapkan rasa cinta dengan menghargai segala bentuk perbedaan pemikiran setiap user. Oke. C. Memiliki paham multi perspektif terkait keyakinan user. D. Menerapkan etiket dan berperilaku seimbang sebagai warga digital. Nah, coba kalian telaah dari A sampai D, itu semuanya soalnya bernada positif. Betul atau tidak? Iya, Bang. Tetapi kenapa dia harus pilih E? Karena sikap nasionalis. Betul sekali. Karena di konteks ini adalah untuk menjaga nasionalisme. Nasionalisme itu, saya ulang lagi kayak kemarin, nasionalisme itu dia bisa apa aja ruang lingkupnya. Tentang loyalitas atau kesetiaan, terus menjaga baik dari internal maupun eksternal untuk menjaga stabilisasi negara. Kita lihat dulu yang di A. Yang di A bersikap non-diskriminatif dan berinteraksi di dunia digital sehingga tidak menyakiti orang lain. Itu ranah personal, bukan untuk menjaga nasionalisme. Karena dia tidak, dia kecenderungannya itu antara user ke user. Bukan suatu hal lingkup garis besar. Yang B, menerapkan rasa cinta dan menghargai segala bentuk perbedaan pemikiran setiap user. Nah, di sini nih, bentuk perbedaan pemikiran setiap user, di sini yang terkadang harus hati-hati.
Karena kita berada di Indonesia. Dan kita tidak bisa sembarangan untuk menyatakan ataupun memberi pemikiran kita walaupun kita demokrasi. Contohnya apa? Contoh hal yang dilarang di Indonesia adalah pembahasan masalah komunis. Pemikiran komunis itu dilarang atau tidak di Indonesia? Ya, Bang. Artinya di sini ini tidak ada ini dalam artian tidak bisa. Ada hal yang harus dibatasi, ada hal yang tidak untuk dibatasi. Nah, dalam lingkup seperti ini, nah ini kita tidak bisa untuk menyamakan ataupun di sini masih terjadi ambiguitas di statementnya. Harus hati-hati ya untuk membaca soal. Yang di C memiliki paham multi perspektif terhadap keyakinan user. Kita tidak mengatakan keyakinan itu merupakan hanya salah satu unsur dari menjaga nasionalisme, yakni ingat sara, ras, agama, terus ras, agama, pemikiran. Nah, itu hanya salah satu. Keyakinan itu hanya salah satu unsur dalam situ. Tapi tidak membahas secara garis besar. Jadi tahan dulu yang C. Yang D, menerapkan etiket dan berperilaku seimbang sebagai warga digital. Nah, etiket ini apa coba? Ada yang tahu nggak? Beretiketnya apa? Beretika apa? Etika bukan, Bang? Dia bukan, ya etika bisa masuk. Dia lebih ke attitude ini sebenarnya. Attitude ini kan perilaku kan, berperilaku. Betul. Jadi tata cara, tata krama. Nah itu sebenarnya. Kalau kita masuk ke bahasa Indonesianya yang tepat. Oke. Jadi konteksnya ini yang paling tepat dan paling general, kena semuanya, yaitu menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia. Di sini nih ada kata-kata menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia ini nih. Kenapa? Sebenarnya kalau seandainya hanya stop hate speech dan stop penyebaran berita hoax, ini sebenarnya soal jawaban ini tidak berbeda dari A, B, C, dan E. Tidak berbeda. Yang menjadi perbedaan dan membuat dia tepat adalah di depannya ada yang namanya menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia. Makanya itu konteksnya kan kita di soalnya itu menjaga nasionalisme. Makanya itu karena ada itu aja menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia. Itu yang membuat dia benar. Tetapi kalau hanya dipotong dengan tidak stop hate speech dan stop penyebaran berita hoax, itu dia tidak berbeda dari A, B, C, dan E. Tetapi karena ada menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia, biasanya ada statement-statement pendukung yang menyatakan bahwa soal itu ataupun opsi itu berbeda dari opsi yang lain dan juga dekat konteksnya dengan soal atau substansi soalnya. Begitu. Kira-kira ada yang tidak paham atas penjelasan yang aku sudah sampaikan tadi? Langsung aja, nggak apa-apa. Tidak aku panggil satu-satu kelamaan. Nah, kalau yang nggak paham langsung, Bang, aku nggak paham. Nah, gitu. Kira-kira ada yang paham? Ada yang tidak paham? Sorry. Bang. Izin, Bang. Cara membedakan nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan bela negara itu kalau dalam contoh soal itu apa biasanya perbedaannya? Oh, perbedaannya kan banyak tuh kan biasanya ada bela negara, ada patriotisme, ada nasionalisme, ada ya, oke. Itu yang jadi membedakan itu apa, Bang? Oke. Biasanya kalau seandainya kita ngomong nasionalisme ini dia biasanya soalnya itu lebih general. Dia tidak merujuk dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Contohnya ini. Nah, kenapa nasionalisme? Nah, kenapa jawabannya E? Karena dia tidak merujuk apapun ini. Dari menyinggung personal tidak, dan juga dia lebih general untuk menjadi jawabannya. Itu nasionalisme biasanya. Intinya nggak usah
hafal omongan saya. Hanya pemahamannya seperti ini. Sifat atau peristiwa atau kejadian yang bersifat general, yang menyangkut segala lini, yang kita sebut dengan SARA, itu nasionalisme. Kalau patriotisme, biasanya soalnya kecenderungan, soal yang mengkaitkan mengenai patriotisme itu biasanya dia lebih sering mengkaitkan tentang bagaimana sikap kita terhadap, nah gitu biasanya. Misalkan contoh soalnya seperti apa ya? Oh gini, budi adalah harus budi sih, yang lain deh. Budi udah terlalu familiar banget kalau Budi mah. Si ini aja deh, Stephen deh, ya kan? Nah, Stephen sungguh sangat rajin mengikuti apel pula, upacara bendera setiap hari Senin. Walaupun rumah ke sekolahnya itu menempuh jarak yang cukup jauh, tapi dia tetap teguh untuk datang tepat waktu setiap upacara. Nah, di situ pengamalan patriotismenya untuk skala di sekolah. Contohnya biasanya ada suatu hal yang lebih ditonjolkan. Jadi dia tidak bersifat general. Biasanya kalau soal-soal patriotisme itu seperti itu. Kalau dia bela negara, contoh soalnya agak sedikit tricky. Contoh seperti ini. Dalam suatu kompleks ataupun perumahan, yang warga setempat bergotong royong untuk melakukan bersih-bersih lingkungan secara rutin setiap bulannya. Sifat bela negara yang terdapat pada soal tersebut adalah biasanya seperti itu. Soalnya membedakan nasionalisme, patriotisme, bela negara, sama radikalisme ada biasanya. Nah, itu biasanya dia langsung terfokus dalam suatu hal yang berkaitan. Lebih mudahnya, nah yang tadi, saya lanjutkan dulu yang tadi, yang warga tadi. Nah, opsinya mungkin A, agar warga ataupun warga setempat itu tidak mudah terserang penyakit. B, untuk menumbuhkan rasa gotong royong di dalam antar sesama warga. C, merupakan bentuk tindakan perlindungan pertama demi kesehatan masyarakat, kesehatan warga di wilayah tersebut, sehingga SDM dari warga tersebut tidak mudah terserang penyakit. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat dari contoh soal bela negara tadi apa tuh? Tidak ada sedikit pun konteks dari negara ataupun ada tidak ada konteks tentang negara sama sekali. Tetapi pengamalan mengenai bela negara tersebut tercerminkan dari sifat warga tersebut. Kalian pilih yang mana? A, B, atau C? Kita konteksnya bela negara. Atau sudah lupa dengan opsi saya? Abang sudah lupa. Yang C apa Bang tadi Bang? Betul, yang C. Karena biasanya sifat dari bela negara itu sebenarnya apapun konteksnya, itu sebenarnya pencegahan preventif yang akan terjadi ketika tidak dilakukan hal tersebut. Jadi mudahnya begini. Nah, saya lanjutkan nih.
Mudahnya gini. Nasionalisme itu biasanya bersifat general. Kalau dia patriotisme biasanya soal itu mengacu pada satu personal. Contoh Stephen tadi, bukan si Budi ya. Budi terlalu mainstream. Nah, Stephen tadi. Nah, terus yang bela negara biasanya dia berbentuk komunal atau suatu komunitas atau dia memiliki suatu populasi. Intinya berkaitan dengan banyak orang. Agak sedikit tricky nih bela negara sama si nasionalisme nih. Tapi biasanya kecenderungan soal itu akan merujuk dalam suatu hal berbentuk organisasi kah, warga kompleks kah, ataupun pokoknya intinya banyak orang yang ada di bela negara. Kalau dia patriotisme itu biasanya menceritakan soal mengenai satu individu ataupun personal. Kalau di nasionalisme itu biasanya lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi itu istilahnya tanpa memandang sara. Begitu biasanya. Sara, tahu nggak Sara? Bukan Sara Azari ya, Sara. Tahu nggak Sara? Oh, Bang. Tahu bang. Tahu ya. Oke. Nah, seperti itu garis besarnya. Jadi pemahamannya gampang aja. Kalau dia bela negara itu bentuk ataupun tarafnya udah nasional ataupun itu sudah antar wilayah. Kalau dia patriotisme itu biasanya kecenderungannya untuk satu personal aja. Soalnya ya. Kalau seandainya dia bela negara itu luas tapi lingkup kecil. Ya kayak warga sekitar, organisasi, itu kan kecil tuh. Nah, jadi pembedaannya hanya seperti itu aja kalau di contoh soalnya. Nanti kita akan lebih banyak membahas sesuai dengan sub-sub bidang yang ada di TWK nanti. Oke, terima kasih itu pertanyaan bagus itu. Baik, kita lanjut dulu untuk pembahasan soal TWK yang lain. Ini sekarang saya minta tolong Iza, kamu coba telaah soal yang menurut kamu pribadi itu tricky dan teman-teman mungkin mengiyakan itu. Coba. Saya mau soal radikalisme kalau ada. Oke, oke bang, bentar bang. Nanti akan lebih menarik lagi kita pakai TOTO nanti. Ini karena kita sudah yang kemarin-kemarin nih soalnya. Kita pembahasan untuk materi pembahasan aja. Nanti ke depan itu akan lebih banyak TO, lebih banyak pemahaman soal. Ini nomor 23 sih bang menurutku. Karena Oke. hampir benar semua, mendekati semua jawabannya. Oke, baik. Wah, ini fundamental negara ya? Iya, Oke, bela negara. Ini termasuk fundamental negara nih. ini soal Oke. campur memang. Nasionalisme, bela negara, UUD Pancasila, radikalisme semuanya campur. Oke, siap. Kita akan mulai dari membaca soalnya aja dulu. Generasi muda nilai bela negara pada masa kini yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Oke, artinya ini bela negara ya, udah jelas. Kita mencari sebagai generasi muda. Artinya konteksnya ini kitanya sebagai generasi muda ini pengamalan bela negaranya ya, yang kita ambil dari soal yang di atas. Ini mengatakan masalah Republik Indonesia Serikat, RIS, yang dihadapin oleh pemerintah dan rakyat. Gerakan APRA yang berisi pribumi pro Belanda yang dipimpin Raymond Westerling. Oh, artinya di sini adanya Divide et Impera. Ya, artinya di sini ada adu domba ya, karena ada pribumi pro Belanda yang ikut dalam gerakan APRA ini.
Nah, menyerang kota Bandung, mereka secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang mereka jumpai. Artinya di sini adanya tahu kan divide et impera, adu domba. Nah, jadi di sini kejadiannya itu ada pemberontakan lah di tubuh di tubuh rakyatnya sendiri. Karena apa? Karena kita menggunakan sistem negara Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Jadi kayak Amerika, daerah itu punya senat-senatnya masing-masing yang bisa bertindak sebagai presiden. Tapi namanya senat. Baik, kita langsung baca dulu jawabannya. A. Menjaga diri agar tidak terhasut. Tidak terhasut oleh pihak-pihak yang memanfaatkan golongan tertentu untuk memecah belah bangsa. B. Menjaga diri agar tidak terprovokasi oleh ujaran kebencian, hoax, dan lain dan sebagainya. Nah, kenapa B ini tidak kita pilih? Padahal katanya, wah sama ini jawabannya. Maksudnya mirip-mirip kan? Dikarenakan tidak kena di konteksnya. Di sini kan konteksnya pemberontakan. Artinya ada golongan tertentu dan juga ditambah lagi dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi setiap wilayah itu punya kepala negaranya masing-masing. Gitu loh. Kepala wilayah, bukan kepala negara. Kepala wilayah. Nah, ya makanya saya sebut tadi, divide et impera. Jadi yang B itu tidak substansi jawabannya. Yang C, menjaga agar pihak asing tidak mengklaim kebudayaan warisan bangsa Indonesia. Di sini kita tidak mengatakan bahwa bahasa asing itu mengklaim suatu kebudayaan ataupun suatu hal yang berbentuk kebudayaan yang kita miliki. Tetapi di sini kita membahas masalah adu domba. Pemberontakan terjadi karena adu domba. Di D, mengawasi agar aparat penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar menjalankan tugasnya dengan semestinya. Oh, ini di luar konteks. Di luar konteks. Karena di sini dimintanya generasi muda ya. Bukan salah satu alat negara ya. Tidak ada kita konteksnya di situ. Yang E, mengawasi jalannya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Ya, betul. Statementnya betul. Tetapi tidak sama konteks yang diminta dan tidak sesuai dengan soal yang diminta. Artinya tidak substansi. D, E, C, D itu salah. Kenapa A tepat? Dikarenakan ada kata-kata agar tidak terhasut. Di sini kan soalnya udah dijelaskan bahwa ini mengenai pemberontakan. Karena adanya adu domba dari pihak Belanda terhadap masyarakat Indonesia sehingga memecah menjadi ada yang pro Belanda, ada yang kontra dengan Belanda. Ya udah tepat, artinya memang A. Tidak terlalu sulit sih sebenarnya, tapi coba saya tanya teman-teman dulu. Ada yang tidak paham dengan soal nomor 23 atau gimana? Coba. Paham, Kak. Paham ya? Maksudnya apa ya? Paham, Bang. Oke. Baik, kalau 23 belum terlalu sulit menurutku. Masih bisa Masih bisa terlihat dari soal awalnya. Mungkin ini 24 Bang, gimana? Oke, 24. Oke, kita langsung ke konteksnya. Itu kerjasama yang dilakukan dalam memperkenalkan NKRI di mata dunia. Oke, jadi di sini adanya suatu promosi ya tentang NKRI. Nah, kita lihat tuh apa sih ininya deskripsi soalnya seperti apa sih? Nah, melihat potensi pasar di pasar Afrika khususnya Afrika Selatan, menyelenggarakan TPT, ya kan? Nah, itu Trade of Innovation karena untuk mempromosikan. Bla 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 bla. Itu membuat film fashion kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan dalam menggabungkan kain batik dan kain. Artinya di sini ada perpaduan budaya ya antara Afrika sama Indonesia. Jadi konteksnya ini sebenarnya tentang promosi. Ingat, tentang promosi. Oke. Dimintanya apa? Dalam hal
dalam hal ini kerjasama yang dilakukan dalam memperkenalkan energi di mata dunia terlihat dari yang B. Ini artinya identitas nasional ya. Bukan identitas nasional. Oh ya benar lah, identitas nasional. Tapi dalam bentuk budaya. Kita lihat dulu yang B. Kerjasama antara Afrika Selatan dan Indonesia merupakan kerjasama bilateral yang baik. Nah, sekarang yang jadi masalahnya di soal itu, deskripsi itu, kita memang benar, kita berhubungan dengan Afrika Selatan. Tetapi kita konteksnya ini tentang warisan kebudayaan nih. Jadi di B itu tidak menyinggung sama sekali tuh tentang budaya. Maka kita coret. Yang C, seharusnya pihak Afrika Selatan memberikan apresiasi terhadap karya Indonesia sebagai bentuk kerjasama. Nah, yang C itu pemaksaan, tidak ada kata-kata ambigu atau kata-kata sumbang di dalam deskripsi soal tersebut. Makanya yang C ya tidak patut juga Afrika Selatan untuk mengapresiasi karena memang tidak ada di soal itu, tidak ada mengatakan bahwa Afrika Selatan tidak mengapresiasi. Jadi udah jelas salah yang C. Yang D, apresiasi yang diberikan Indonesia terhadap Afrika menunjukkan kerjasama negara yang baik. Nah, dia sama kayak B. Dia tidak ada konteks budaya atau urusan budaya yang terdapat di dalam unsur statement opsinya. Yang di E, potensi besar yang ada di pasar Afrika bisa menjadi potensi Indonesia dalam memajukan industri di bidang perekonomian. Yang jadi masalahnya di soal itu, dia menyatakan ini nih, membuat kerjasama fashion dengan menggabungkan kain batik dan kain Swiss khas Afrika Selatan. Yang kenapa harus pilih yang A? Pertama, kita ini ngomong masalah di soalnya itu kita tuh ngomong masalah memperkenalkan NKRI. Artinya ada suatu identitas nasional dalam bidang kebudayaan. Karena kenapa aku langsung ngomong bidang kebudayaan ataupun warisan budaya? Karena di soalnya itu kita ngomongnya masalah kebudayaan. Jadi yang paling konteks, yang paling tepat adalah, jadi ini sebenarnya dia itu ingin mengatakan bahwa kalian mencari soal yang spesifik dengan mencari jawaban yang spesifik dengan soal. Di sini yang spesifik mengatakan bahwa adanya identitas nasional ataupun identitas warisan budaya Indonesia, ya udah disebutkan di sini berbahan dasar tenun tidore. Nah, tenun tidore, oke, itu warisan budaya yang ada di Indonesia. Ya, itu yang harus masuk dalam artian di catatan soalnya itu promosi dan juga budaya. Nah, kenapa A adalah jawaban paling tepat? Karena kalau kalian pilih B, C, D, dan E, itu semuanya sama. Tidak ada substansi yang membedakan opsi antara B sampai E tersebut. Jadi, oh ya, aku belum kasih tahu teman-teman yang baru bagaimana cara melihat opsi dari TWK. Di TWK ini ada opsi A sampai E. 5 artinya kan. Usahakan isolasi soal yang menurut berkorelasi dengan soal. Biasanya ada 2 itu dalam opsi itu. Nah itu dulu. Yang lainnya eliminasi. Bagaimana cara mengeliminasi soal yang tidak jawaban yang tidak substansi dengan soal dengan cara cari biasanya langsung to the point. Biasanya ada pernyataan di opsi tersebut yang bernada negatif atau di luar konteks, biasanya seperti itu. Kedua, kalau seandainya tidak, maksudnya semuanya pernyataannya itu positif, tetapi kamu harus lihat dulu pernyataan awal di opsi itu sama pernyataan yang di akhir di jawaban itu sama atau berkorelasi. Biasanya ada sesuatu hal yang mengatakan suatu hal yang salah yang di akhir dari pernyataan atau statement dari jawaban tersebut. Itu yang kadang-kadang
ya pernyataan awalnya benar, tapi pernyataan yang di akhir itu salah. Harusnya pembahasan seperti ini harusnya langsung real test sih sebenarnya. Kalau kayak gini mungkin mereka masih bingung nih, kenapa aku sebut seperti ini gitu. Tetapi oke lah, untuk kali ini ikutin dulu yang belum ngerti, nanti pas di real testnya kalian akan paham. Ketika penyeragaman soal-soal nanti semuanya mengerjakan soal yang sama, nanti akan lebih paham kenapa harus mencari soal-soal TWK ini yang berbagai macam rupanya. Nah, biasanya seperti itu kalau di TWK. Tapi nanti secara realnya nanti ketika kita sudah menghadapi benar-benar soalnya. Oke, jadi yang tadi, yang 24 tadi itu, karena di situ ada kata-kata unsur promosi dan juga ada kata-kata identitas nasional yang diperkenalkan, yakni berbahan dasar tenun tidore tadi. Nah, jadi itu sudah cukup untuk membuat jawaban A itu udah yang paling benar dibanding B, C, D, dan E karena tidak substansi dengan soal. Oke, next. Oke, bentar. Nah, ini udah mulai bahasa Indonesia dari 26. Apa kita balik lagi ke atas, Bang? Apa gimana? Bentar. Boleh request ya? Boleh. Silakan. Aku memang tunggu requestan kalian. Aku paling itu yang agak ini ya, gampang agak ini tuh nomor 10 sama nomor 5, Bang. Oke, kita nomor 5 dulu ya. Ya, Oke. Nomor 5 boleh lah. Oke. Yang mana? Nih. Ya, Bang, itu, Bang. Oke. Yang 5 ya. Oke. 5 kita langsung aja ke soalnya. Perilaku yang bertentangan. Oke, perilaku yang bertentangan ya. Ilustrasinya ada di atas. Sumpah Pemuda merupakan momentum dalam menyepakati. Nah, di sini kita lihat. Sumpah Pemuda ini ya artinya rasa nasionalisme, ya kan? Adanya suatu musyawarah ya, peningkatan rasa nasionalisme, dan juga adanya persatuan dan kesatuan. Oke. Sekarang kita lihat konteks A, B, C, dan E. Di sini di soalnya ingat-ingat aja ya, ada persatuan dan kesatuan. Dan juga Sumpah Pemuda juga itu artinya berbagai daerah ya artinya ya. Pemuda berbagai daerah untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan. Itu dulu yang harus kalian tahu di soal ini. Coba kita lihat yang A. Nah, ini ilustrasi artinya kan. Ilustrasi itu artinya suatu hal real ya yang bisa menjadi contoh. A. Terjadinya konflik antar rekan kerja yang berasal dari Sumatera Selatan. Udah jelas salah. Dikarenakan apa? Ya sudah, dikatakan Sumatera Selatan, bro. Sedangkan Sumpah Pemuda tersebut itu berbagai daerah. Nah, itu dulu konteksnya. Udah pasti salah yang A. Karena dia langsung menyatakan suatu daerah gitu. Ini kan konflik antar rekan kerja, kan? Antar rekan kerja yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang B, pembagian mentor dari berbagai daerah sebagai bentuk keragaman. Nah, di sini hati-hati nih. Nah, makanya saya bilang, isolasi dua jawaban yang mendekati. Nah, contohnya B. Nah, B ini sangat mendekati nih. Karena ada kata-kata berbagai daerah di sini. Nah, kita simpan dulu yang B. C. Terjadi konflik tanah adat daerah Sumatera Barat dengan pemerintah. Ini kan udah dibilang Sumpah Pemuda itu plural, semua wilayah tanpa terkecuali. Ini sudah ada kata-kata daerah Sumatera Barat dengan pemerintah. Artinya udah pasti kita harus batalkan itu soal. Batalkan itu C. Menjadi jawaban yang benar. Karena ada katakan Sumatera Barat dengan pemerintah. Yang E,
Pemberontakan operasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Udah jelas. Di sini kan pemberontakan operasi Papua Merdeka. Jadi hanya dalam suatu daerah, konteksnya dalam satu daerah. Sekarang di soal itu dinyatakan berbagai daerah Sumpah Pemuda berasal dari berbagai daerah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang B itu sebagai jawaban yang kita isolasi. Nah, sekarang kita lihat yang D. Konflik antar supporter bola dari berbagai daerah Indonesia dalam pertandingan Liga 1. Nah, sebenarnya ya kan, kalau kita lihat dari statement B dan D, kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu apa? B atau D? D, D, Bang. Bang. Kenapa? Dadu. D. Iya. B apa D? Coba. Da- Duda, Dadu, duda. Bang. Oke, sekarang tadi ada yang B, ada yang D. Sekarang saya mau tanya, yang menjawab D, kenapa? Konflik. Karena lihat dari kata kuncinya itu kan dijelaskan sama Bang tadi, Sumpah Pemuda itu kan berasal dari berbagai kalangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kata kunci itu persatuan dan kesatuan. Betul. Yang sesuai itu yang D, karena memang unsur berbagai kalangan dan kesatuan itu ada di opsi D. Sementara yang B itu hanya terkait keragaman doang, ada kesatuan gitu. Itu sih Bang. Jadi yang kamu pilih B apa D tadi? Sorry, maaf. D, dadu. Oke, di situ ada kata-kata bertentangan ya. Ya, Ingat. Ingat itu. Nah, artinya kalian paham sih sebenarnya. Bagus juga. Bagus daya tangkap atau pemahaman kalian mengenai soal ini cukup bagus sekarang. Oke, artinya kenapa D yang paling betul? Karena di situ kan soalnya itu kan yang bertentangan kan, sedangkan di situ berbagai daerah kuncinya berbagai daerah dan juga di situ tentang persatuan dan kesatuan, betul ya? Kalau yang B itu dia pembagian mentor untuk keseragaman, positif sekali itu pernyataannya. Nah, yang kita cari itu yang negatif kan karena bertentangan di soal. Good, mantap. Amri, paham? Sejauh ini alhamdulillah Bang, paham Bang, nomor 5 Bang. Paham ya? Paham Bang, nomor 5 Bang. Oke, sip. Kita ke 6. Terakhir nih 6 nih. Nah, tadi Bang Riki minta 10 gak sih, Bang? 10. Iya 10. 10 apa 6? 10. 10 Bang. Ya. Oke. Kita lihat dulu langsung aja kita lihat di kaki soalnya. Pengaplikasian yang sesuai dengan nilai nasionalisme. Oke, ini tentang nasionalisme, tapi ini lebih ke pengaplikasiannya ya. Di sini ada kata-kata ilustrasi. Artinya biasanya pasti ada kejadian atau peristiwa. Oke, kita lihat di deskripsi soalnya. Lahirnya reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, ya. Setiap individu dikuatkan dengan hak asasi manusia dalam undang-undang. Nah, sekarang di sini tag lainnya adalah HAM dan intinya kebebasan antar individu. Itu dulu yang kalian pahami. Kita buka di opsinya. A. Menyebarkan berita yang bukan fakta di media sosial. Hoax. Nah, hoax ya. Sekarang yang ditanya adalah kebebasan berpendapat dan dikuatkan dengan jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang.
Berikut ini merupakan pengaplikasian dari ilustrasi tersebut sesuai dengan nilai nasionalisme. Oke, yang A menyebarkan berita yang bukan fakta di media sosial. Oke, ini, nah tadi kan saya ngomong tadi, ada biasanya di soal TWK itu ada soal yang membuat ambigu ataupun pernyataan yang negatif. Nah, ini nih contohnya nih, pernyataan yang negatif. Kita ini dulu, kita lewatkan dulu. Yang B, memberikan komentar positif untuk setiap postingan ragam budaya Indonesia di media sosial. Komentar positif, dia tidak memberikan ataupun substansi mengenai kebebasan pemikiran ataupun pendapat. Oke. Yang D, menyatakan pendapat dan hasil pemikiran di forum dapat untuk dikaji lebih lanjut. Yang E, memberikan usulan di sebuah forum terkait peletakan foto pahlawan di setiap sudut kantor. Jawaban yang paling tepatnya kita lihat dulu. C, membuat konten mengenai tarian daerah disertai dengan narasi yang dibuat sendiri agar menarik perhatian penonton. Sekarang yang saya lihat dari jawabannya ini, menurut saya jawabannya yang salah. Kalau menurut saya ini jawaban yang salah. Karena begini. Karena di sini saya melihatnya itu sebagai pengaplikasian ya dari sifat nasionalisme. Tetapi soal ini dia lebih kecenderungannya untuk mengenai suatu hak ataupun apa namanya ya, hak asasi manusia itu mengenai tentang pendapat gitu. Artinya dia tidak akan lari dari suatu statement harusnya atau pernyataan. Benar nggak kira-kira? Ya itu maksud kita bilang. Iya, ini kalau kalian pilih C ya mungkin di soalnya mungkin isinya C. Tapi aku menganulir soal ini karena apa? Karena menurutku tidak substansial juga. Apa hubungannya suatu wacana, suatu pernyataan itu dengan membuat konten mengenai tarian daerah? Itu tidak nyambung sama sekali. Kalaupun kamu pilih C. Kalau saya lebih ke D. Kalau saya. Ya bang, sama bang. Tadi bang kemarin salah. Ya maksudnya coba teman-teman ada nggak statement ini soalnya soal terakhir yang akan aku bahas nanti next atau besok kita udah mulai TO nih. Nah saya mau lihat terakhir ini saya mau coba satu-satu kalau yang ini. Coba Inaya. Itu bang kan dari soalnya kan pengaplikasian kan bang. Menyatakan pendapat kan sudah pengaplikasian dari lahirnya reformasi itu kan kebebasan maksudnya di sana. Berarti kan kalau misalnya mereka mendapatkan berarti itu kebebasan bang. Iya betul. Tapi di sini harusnya kalau kita melihat dari teks ataupun tagline dari soal yang di atas deskripsinya, ini sebenarnya suatu pendapat, suatu wacana. Intinya statement yang harus masuk atau merujuk dari soal, dari jawaban. Bukan dia larinya ke arah lain gitu. Kalau yang C tadi, ini posisinya itu saya benar-benar bingung kalau C itu jawaban yang benar ya. Karena di sini ini tidak ada sama sekali yang mengkaitkan dalam suatu perbedaan pendapat gitu loh maksudku. Harus ada gitu tuh maksudnya. Harus ada perbedaan pendapat dalam jawaban tersebut dan juga ada suatu hal yang akan dimusyawarahkan gitu. Karena posisinya kita ini kan ya memang benar kita bebas setiap individu. Tetapi untuk menemukan suatu hal yang menurut kita sulit, kita akan bekerja sama. Dengan cara apa?
bermusyawarah dengan menghormati pendapat masing-masing. Nah, oke Inaya, coba silakan lanjut. Inaya pilih apa tadi kemarin? Kemarin D, dadu. B. Dadu, D, dadu. D. Oke, good, sip, mantap. Ricky, Ya bang, kau pilih apa ya Ricky? Kemarin Ricky. pilih D bang. D yo. Oh, Oke, sip. Meliza, Meliza Ya, mungkin, oke, Meliza mungkin ini ya. Tapi jawabannya apa kalau Meliza? Menurut Meliza? C, Kak. C. Ya, Kenapa kamu pilih C? Aku mau tanya. karena Hmm, pengaplikasian tuh pasti kayak ada medianya gitu nah, Kak. Kan medianya membuat hmm, konten dari ilustrasinya dengan narasi yang sesuai hmm, dengan nasionalisme, yaitu dengan hmm, mengenai tarian daerah. Jadi dia tuh membuat konten hmm. positif dengan mengenai tarian daerah serta dengan narasi yang dibuat sendiri agar menarik perhatian penonton. Oke, saya mau tanya. Oke, hak asasi ini ya. Di Ya. situ tagline-nya itu soalnya itu ada yang dia menyerempet ke dalam suatu statement yang berbeda. Dikarenakan kita ini membicarakan suatu hal yang lebih substansinya itu ke suatu kalimat ataupun pernyataan per individu gitu. Kalau dia membuat konten, mungkin statement kamu tuh karena pengaplikasian, artinya suatu yang bisa eh, diaplikasikan itu kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Kayak diterapkan gitu ya, Ya. secara real. Tetapi di situ di C itu dia tidak substansinya ke soal. Kalau menurut saya ya, tapi ini kan pendapat masing-masing ya. Tapi kalau kalau saya lebih memilih itu sesuai dengan konteks soalnya, karena mungkin lebih baik seperti ini malah. Lebih baik jawaban yang paling paling D itu mendekati doang, tapi belum tentu benar juga D itu. Karena apa? Lebih baik jawabannya seperti ini. Mahasiswa melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan hak warga yang tergusur akibat dari perbedaan pendapat antara pemerintah dengan warga yang terkena dampak penggusuran tersebut. Itu lebih substansi. Karena di situ ada suatu hal yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Penerapannya itu lebih real menurutku dibanding dia yang sesuai dengan C. Tetapi kalau seandainya si Melizanya menjawab C, ya karena memang di situ jawabannya C yang benar, ya artinya penelarannya Meliza mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman mungkin ya. Tidak salah, nah, makanya saya ingin menanyakan pendapat masing-masing begitu. Ya Meliza ya. Ya, Kak. Oke, siap. Wildan. Iya bang. Nah, Wildan, kalau kalau kau macam mana? Kalau kau lihat soal ini, Kalau aku kau pilih apa? Yo, D bang. hah? D bang. B. D bang. Oh, tetap D yo. Iya bang. Ngapo kau pilih D? Kalau D itu apa tuh kebebasan berpendapat setiap individu gitu tuh kayak musyawarah kayak gitu bang. Nah, yo, jelas. Makanya yang aku bilang tadi soal ini ya aku anulir salah. Tapi kalau kalau kau udah sampai pemahamannya di situ ya bagus Dan. Iya. Oke 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 good good good. Makasih Dan. Oke Sama-sama bang. Indah. Sip. Indah. Iya, Kak. Nah, Indah, kalau Indah pilih apa Indah? Kemarin saya pilih D. Oh, artinya sama ya. Statementnya nggak jauh beda dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Oh, gitu. Thank you, thank you.
Ini si Mairo. Aku manggilnya Mairo, Labibah, Umairo, apa gimana nih? Halo? Halo? Mairo? Halo? Nah, rooming dia, rooming. Oke, Ricky. Iya bang. Ricky udah ya? Ricky udah ya tadi aku Ini tanya? mau juga bang. Hah? Pas aku cari di TikTok itu, nasionalisme itu Hah? memang ada unsur identitas negara. Nah, jadi Kenapa? nasionalisme itu, jadi pas aku cari di TikTok ya, pengertian nasionalisme itu Hmm. adalah sikap dan tindakan semua orang untuk Hmm. identitas negara serta adat dan budaya bangsa. Nah, ada unsur Betul. itu. Nah, memang Betul. kayaknya kenapa C itu memang karena ada tarian itu bukan identitas negara. Cuman kemarin aku Betul. tetap D jawabannya bang. Karena memang Nah, sesuai dengan konteksnya hak asasi manusia dengan berpendapat tadi. iya, Nah, cuman yang itu. jadi kebingungan aku kemarin kan, ini Hmm. soalnya itu terkait berpendapat, kebebasan berpendapat, tapi kok salah gitu kemarin gitu sih bang. Ya, ya. Tidak salah kok sebenarnya apa yang kamu cari tentang nasionalisme. Sebenarnya nasionalisme ini luas, Ki. Bukan hanya itu aja, Ki. Memang semua unsurnya kena, baik dari adat, budaya, daerah, terus loyalitas, kredibilitas, transparansi, itu semuanya sinergitas itu bisa demi tujuan utamanya yakni ketahanan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya yang jadi masalah di soal ini adalah dia tidak substansi dari soalnya tentang HAM. Gak Makanya sinkron. itu yang bisa tidak sinkron sama sekali ketika kita kalau harus memilih C. Begitu. Tapi emang benar kata kamu tadi yang substansi nasionalisme itu begini, 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 Bang. Oke, makasih ya atas informasinya ya. Ya, bang. Oke, PZ Amri ya ini. Amri, Ya bang, Ri. bang ada bang. Nah, gimana? Gimana Amri? Kamu Amri? Kalau saya kemarin, seingat saya jawabnya D juga bang, seperti rekan-rekan yang lain. Nah, kenapa kamu pilih Di, D? dikarena Coba tanya. dikarenakan kan di sini kan yang ditanya lahirnya reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat setiap individu. Baik. Artinya Jawabnya logikanya, lebihnya ke menyatakan pendapat. Pendapat itu kan individu bang sifatnya. Dan hasil baik. Terus, kan di forum rapat untuk dikaji lebih lanjut. ya, Di saat itu jawaban kan, keluar malah checklistnya di C, agak kaget juga mm-mm. bang. Karena nggak ada Ya, faktornya di dalam konteks pernyataan dan soal. Menurut saya bang ya. ya. Dan tidak salah apa yang kamu pikirin. Itu udah benar yang kamu pikirin. Ya, Hanya di sini kan makanya saya bilang kalau soal ini bisa kita anulir karena apa? Menurutku juga itu tidak sesuai substansinya kita jawabannya kalau dia pilih yang C. ya, Hanya tapi balik lagi ke teman kita yang kasih informasi tadi si Ricky tadi yang kasih informasi bahwa nasionalisme itu ini dan ini begitu. ya. Nah, oke, thank you ya si Amri ya. Siap bang. Oke, Dila, Kak, sebentar. Kalian mau kemana, bro? Mau kemana kalian? Wah, santai sih bro. Oke, oke. Dila, halo Dila. Ya, siap Bang. Nah, ayo Dila. Kaki liape Oh Dila. Bang, Dila Gimana udah Dila? fokus, Mak. Kenapa? Dila Oh, di Dila luar, lagi aku cuma acara. bertanya. Cuma aku tetap dengar Abang nih, lihat soal-soal juga. Oh, oh ya udah kalau begitu. Ya udah kamu Maaf ya lanjutin ya. Bang. Ini Yuk, yuk, kupu kok, sama-sama tapi Dila. Ya, ya, ya. Oke, soal tadi kita tutup dulu untuk pembahasan kita hari ini. Untuk kedepannya ini, minggu depannya ini, minggu depan ini kayaknya kita akan agak sedikit capek karena mungkin hampir setiap hari, walaupun tidak setiap hari, tapi paling istirahatnya 2 hari, 3 hari dalam seminggu itu. Karena kita akan push, tetapi nanti sistemnya saya akan buat 3 grup
grup A, B, dan C yang berisi per 5 orang dalam situ. Yang pertama kali yang akan didapatkan di situ, pertama kali itu TO dulu, pembahasan di situ nanti. Jadi kondusif. Kalau seandainya langsung rombongan segini banyak, takutnya nanti konsentrasi kalian terpecah. Makanya nanti akan kupilah per 5 orang dengan jatah satu akun satu orang. Begitu. Nah, nanti si Iza akan membuat jadwalnya, itu nanti akan dibuat jadwalnya dan akan di-share di grup. Oke ya teman-teman ya. Untuk hari ini pembahasannya pembahasan TWK-nya kita selesaikan dulu. Kita untuk minggu depannya kita akan mulai untuk TO. Kita harus giat di TO ini. Karena menurutku intensif itu adalah pemahaman soal dan juga pengenalan berbagai macam bentuk dan model soal. Kalau di TWK, di TIU, maupun di TKP. Oke teman-teman ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas kehadiran absensi teman-teman semua. Ya semoga tahun ini ya tolong pikirnya gini ya. Intinya kalian usaha sedikit, mengorbankan sedikit dalam 1 bulan ini, itu mengorbankan waktu juga, teman-teman semua. Diharapkan hadir, diharapkan serius. Aku ngajarnya santai, kalian di sana pun boleh ngerokok dan lain-lain, ataupun punya aktivitas lain-lain, dan kalian boleh berada di mana aja, fleksibel. Baik dari jam bimbelnya juga kalian boleh request ke ke si Iza, boleh request. Nanti kalian maunya seperti apa? Nanti saya sama Iza akan menyesuaikan dengan jadwal teman-teman. Ya, kalau mau grup itu siang, oke. Kalau mau grup itu malam, oke. Tetapi syaratnya harus fix dalam satu grup. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau seandainya saya ada salah kata ya dari saya pribadi. Dan saya akhirin ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Untuk Ya, baru yo assalamualaikum. Bang, Ya, ya Za, kenapa Za? untuk yang Meliza, Mairo sama Wildan tetap di ruang meeting ya. Kita lanjut ke intensif TIO. Gak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Gimana Boleh, Willy boleh. kan? Nggak apa, Bang. Kak, Oke. Kak, kalau saya juga boleh ikut. Amri masuk ke grup mereka. Amri kemarin udah Bang. Ini mau maksudnya Nggak apa-apa. enggak, TIU ini. soalnya itu sama yang aku bahas sama Bang Amri masalahnya. Za, kalau aku udah dibahas belum? Udah, Dila juga udah kan yang kemarin siang. Oh, udah. Kalau udah ya, siap. Ada belum justru. Oke. Ini deret ya Kak ya yang dibahas. Ya, ini malam ini aku mau berderet angka, mau bahas deret angka karena aku Tapi deret angka sih. selesai buat simulasi lagi. Apa ya? Untuk Bang Amri besok. Insya Allah kita Nah, bahas Amri, Siap. Amri, lu ghosting tuh Iza. iya. Pagi juga gak apa-apa. Pagi atas Senior, tolong dulu senior. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih Bang, banyak siap. ya. Bang Riki Ayo, boleh join kalau mau assalamualaikum. join, Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang ya, makasih Bang Kurnia, makasih teman-teman. Yo. Padahal pernah gabungnya Tiu. Mau gabung Tiu. Kamu udah bukannya Dil. Indah Inaya. Tapi kan, Za, aku boleh dah? Dengar-dengar aja sih. Nanti aku keluar kok. Oke, kemarin Indah sama Inaya kalian bahas sampai nomor berapa? 4 ya? Iya. Oke. Kita lanjut ya. Kita mulai dari awal, oke? Aku Oke. izin saja. Oke. Aku tuh baru buat soal guys, belum selesai untuk simulasi. Besok aku bagi Tapi kata Bang Guru.
sedikit mengorbankan waktu selama sebulan. Ya, gak apa-apa sebulan doang juga. Udah terlihat belum share screen-nya? Udah. Oke. Inaya Indah, berarti kamu ngerjakan mulai dari nomor 5 nanti ya. Karena sampai nomor 4 aja. Oke, silakan Bang Riki, Bang Wildan, Meliza, sama ini satu siapa? Bang Mairo. Oh, itu cewek ya? Maaf, Kak. Kak Mairo, silakan mengerjakan deret angka. Kita malam ini bahas mengenai deret angka. Ada berbagai macam pola yang mau kita bahas. Oke, kerjaan dimulai dari sekarang. Satu menit ya, kalau bisa. Udah selesai mengerjakan? Gimana Bang Wildan? Udah? Kak Meliza? Bang Riki? Oh, mana Bang Riki ada gak ya? Oh, udah keluar dia. Oke. Untuk jawabannya, tolong ditulis di kolom chat. Nomor 1 apa gitu. Nomor 1 aja dulu yang dikerjakan. 1E, Mbak. Oke. 1E. Yang lain? Kak Mairo? Gak apa-apa ya, aku manggil Kak, karena aku juga masih muda di sini. Kak Mairo apa jawabannya? Sama Kak Meliza? Kak Meliza panggilannya apa? Ica. Nama kita hampir sama ya, Iza juga. Liza, Kak. Liza. Liza. Oke, Liza. Apa Bang? Apa Kak? Kak Liza, jawaban kamu. Belum, Kak, lagi kerjain. Oke. Oke, aku tanya dulu dari Bang Wildan. Bang Iya, Wildan, Mbak. kenapa kamu jawab yang E? Polanya ditambah, Mbak. 4 tambah 7 kayak gitu, Mbak. 4 ditambah 7. 12. 12 tambah 20, 32. Emang 4 tambah 7, 12? Bentar, Mbak. 11, 11. Ah, Salah, Mbak. ya, belum benar itu. Sih, bentar ya. Kayaknya aku salah share screen deh. Sih itu kemarin. Kemarin itu gak sih Inaya? Di tangga. Kemarin tuh satu tuh polanya 1, 2, 3, 4, 2. Oh iya ini nih. Salah share screen, sorry. Aku lagi loh, Zai ini. Ini loh, ini gak sih? Ini kan salah soal berarti itu berarti soal yang teman ini garap yang ini. Maksudnya mengerjakan yang ini. Betul ini.